Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke majelis taklim kita di tahun 2024. Dan semoga di tahun ini kita semakin dicintai Allah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah, dan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan usia kita dengan penuh kemanfaatan. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita dipertemukan, baik itu yang melalui Zoom atau jamaah Zoom ya, dan juga bapak-bapak dari majelis Kopi Uduk. Tak lupa senantiasa kita menyampaikan salawat serta salam kepada manusia yang paling dicintai Allah, manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan ridhonya dan memudahkan kita, baik yang menyampaikan materi ataupun yang mendengarkan, yang mendapatkan kemudahan dan mendapatkan pencerahan pada kesempatan hari ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini judulnya sebenarnya kebalikan dari yang kemarin ya. Kalau minggu lalu kan kita itu bagaimana kita itu hakul yakin. Nah kalau sekarang ini tema kita bahayanya hidup dalam keraguan. Ya walaupun ini kebalikannya, tetapi sebenarnya apa yang dibicarakan kemarin itu agak berbeda dengan kondisi yang akan kita sama-sama dengarkan atau kita dalami pada tema kali ini. Baik, mengawali tema kita, sama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kalam ilahi, surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan Ki Muhayyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة
لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala dzalika binasyadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang sekarang ini sudah bergabung di Zoom, ya jamaah Zoom ya. Ya alhamdulillah, insyaallah ini akan terus bertambah biasanya. Amin. Dan juga Bapak yang sudah hadir di majelis Kopi Uduk. Baik, kita mengangkat tema kita ini tentang bahayanya ragu dalam kehidupan. Nah, ragu itu sebenarnya adalah gejala psikologis. Tetapi penyebabnya bisa penyebab karena psikologis, bisa penyebab itu karena teknis, Pak. Maksudnya begini, ada orang misalkan dia tidak belajar nih ketika akan ujian. Maka begitu ditanya, kamu yakin gak akan lulus? Saya ragu deh. Kenapa? Habis gua gak belajar. Itu ragu. Kenapa? Karena ada penyebabnya, dia tidak belajar, tidak berusaha. Ya, gimana ujian kemarin tuh penerimaan sebagai karyawan? Aduh, gue kayaknya ragu nih. Kenapa? Ya karena pas ditanya wawancara interview, kayaknya jawaban gue itu ngambang. Jadi gue ragu kalau gue diterima, gitu. Nah, ada juga keraguan itu karena psikologis dan nggak jelas Pak penyebabnya. Susah untuk dideskripsikan. Contoh misalkan kita ketemu sama orang yang ngajak berbisnis, cerita macam-macam. Ceritalah pengalaman hebatnya dia melakukan bisnis. Kemudian begitu kita ditanya sama teman, gimana menurut lo, bisa nggak dia join? Bagus sih dia, perfect banget. Cuman kenapa ya gue ragu gitu? Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu Pak? Ya, ragu terhadap kredibilitas seseorang, ragu terhadap langkah-langkah yang akan kita lakukan karena kita tidak yakin dengan orang yang akan kita ajak kerjasama. Dan bahkan ketika orang akan menikah pun, bayangan keraguan itu seringkali muncul, terutama pada wanita biasanya. Semakin dekat ke pernikahan tuh semakin tinggi tingkat keraguannya. Tapi biasanya kalau cowok itu semakin dekat tuh semakin nekat gitu. Udah terlanjur basah deh gitu ya. Ini memang agak ada perbedaan. Nah, sehingga kenapa kalau dalam budaya kita itu wanita itu dipingit. Dipingit itu maksudnya adalah dibatasi untuk tidak keluar rumah gitu kan ya Pak? Berapa lama biasanya? Seminggu. Nah, kenapa kalau kita memahami secara psikologis, justru mendekati hari-hari H itu biasanya wanita itu tingkat keraguannya tinggi. Kebayang nggak kalau seandainya dia dibebaskan untuk keluar, ketemu sama orang gitu, gimana lo? Gue ragu nih, iya sebenarnya gue juga nggak yakin lihat calon suami lu begitu tuh. Nah akhirnya apa, dibatasi informasi yang akan membuat dirinya menjadi ragu. Nah persoalannya apakah kita ataupun di mana sih posisi keraguan dan bagaimana kita menyikapinya? Karena kalau tidak salah ada penjelasan bahwa keraguan ragu-ragu itu adalah sifat syaitan gitu, dipengaruhi oleh setan, sehingga kalau kamu ragu maka jangan untuk melangkah. Nah, tapi apakah kemudian atau keraguan seperti apa yang sebenarnya yang membuat diri kita itu sebaiknya untuk tidak melangkah? Apakah semua yang muncul keraguan di dalam hati ini
selalu endingnya atau outputnya tidak kita kerjakan, atau ada jalan lain yang membuat kita berusaha untuk menghilangkan atau meminimalisir keraguan itu, sehingga muncullah sebuah tekad yang bulat atau hilangnya keraguan dan kita berani melangkah. Ya karena kan disebutkan tuh, faiza azamta fatawakal Allah. Apabila kamu udah mantep nih, ya kan, ya udah tawakal aja. Nah, persoalannya nuju mantepnya ini. Kadangkala kita sendiri agak susah, Pak, ragu gitu. Dan banyak orang yang hidupnya selalu dalam keraguan ketika akan mengambil keputusan. Dan sebenarnya ini tidak lepas dari pendidikan yang diwariskan oleh keluarga, oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Sehingga anak yang besarnya tidak mantap, ragu-ragu itu karena bisa jadi karena pendidikan dari orang tuanya. Nah, inilah yang akan kita jalankan gitu, yang akan kita bahas ini. Karena mungkin juga kalau dalam kehidupan ya, contoh yang gampang lagi nih, anak bapak pengen milih kuliah. Biasanya orang tua ikut campur nggak? Biasanya ada tuh. Mama pengen kamu tuh jadi dokter sebenarnya. Padahal anaknya pilihannya bukan jadi dokter. Nah, sehingga dia ragu nih. Ragu apa? Pertama dia takut kualat sama ibunya gitu. Kalau tidak ngikutin, waduh, nanti barokah nggak ya? Tapi kalau ngikutin, dia sebenarnya nggak kepengen untuk itu. Tapi orang tuanya yang memegang peranan, yang berkeinginan agar anaknya memilih pilihan tersebut, yang sebenarnya pilihan itu buat dia adalah ragu. Nah, kemudian persoalannya, apakah kemudian dia akan mengikuti perintah orang tuanya, menghilangkan keraguannya, atau dia tetap memilih pada pilihannya, karena pilihan ini adalah pilihan yang mantap dan dia tidak ragu-ragu ketika akan memilih. Nah, repotnya lagi, Pak, ketika kemudian kita melangkah setelah ragu, kemudian melangkah dengan sudah menguat-nguatkan tekad, melangkah dan kemudian gagal, suka ada kalimat begini. Nah, apa gue bilang? Ya kan, gagal kan lu? Soalnya gue udah ragu tuh. Ketika lo melangkah gue udah ragu. Oh iya benar juga ya. Kalau gitu gue ngikut kata lu waktu dulu. Nah, ini persoalan yang sebenarnya dalam kehidupan kita tuh sangat dekat, Pak. Seringkali kita dihadapkan pada suatu persoalan, harus melangkah, harus memilih, harus menentukan sikap. Termasuk juga dalam pilpres nanti harus menentukan sikap. Ya, masing-masing orang kan beda pilihannya. Betul nggak? Tapi yang satu mantap dengan pilihannya, yang satu mantap dengan pilihannya. Ini sama-sama mantap nih. Kalau gitu yang benar yang mana ya? Dua-duanya mantap kok. Nggak ada yang ragu nih. Wah, apalagi sudah pakai berdoa lagi dua-duanya. Wah, kalau gitu Allah memberikan jalan nggak hanya satu dong ya? Iya nggak? Karena sama-sama mantap, walaupun pilihannya adalah berbeda. Nah, oke. Saya kira berangkat dari fenomena ini, ya saya akan memberikan ilustrasi dan saya nggak tahu nanti guru kita Kimon yang akan ngegoceknya kemana gitu. Yang jelas saya sudah melempar bola, ya tinggal rekan saya Ronaldo yang akan menggiring gitu, yang menggiring bola dan mengarahkan. Gitu. Mengarahkan ya, Kimo ya. Ke gawang lawan atau ke gawang sendiri. Baik, silakan Kimo. Ya, bisa disedih wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Agus Idwar yang saya cintai, segenap bapak-bapak jamaah Majelis Kopi Uduk dan seluruh jamaah Zumiyah, dua dai berbagi di studio Shisha TV dan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita malam ini Sayyidul Ayyam, malamnya tuannya hari, malam Jumat
senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di awal pekan pertama kita mengadakan Zoom di tahun Masehi, tahun baru. Meskipun tahunnya Masehi, tapi tahun juga waktu, dan waktu juga adalah ciptaan Allah. Perkara nanti siapa yang menggunakannya selama waktu digunakan untuk yang baik, insya Allah juga menjadi saksi buat kebaikan dan keselamatan kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Judul kita ya, bahayanya hidup dalam keraguan. Ini tema sangat universal dan sangat mujmal, syamil. Kalau kita ragu ujian kita itu bagus apa tidak nanti hasilnya, maka PR-nya gimana caranya supaya jangan sampai nilainya jelek, sehingga yakin nilai akan bagus, tinggal belajar. Belajarnya belajar akan ujian yang akan dihadapi. Kalau orang ragu mau nikah, ini pilihannya sudah benar apa belum, tinggal dia mencari ya tugas bahwa pilihannya itu harusnya yang sesuai dengan keinginan dan kriterianya. Dicari tahulah orang, disuruh, kemudian sampai dapat kabar bagaimana pergaulannya, rumahnya, ikatannya dengan keluarganya, sekitar itu aja ya. Jadi tinggal dicari ilmunya, kemudian ditelusuri, selesai ya. Sementara kalau tadi tema bahayanya hidup dalam keraguan, ini berarti kan semua aspek kehidupan. Kalau sudah bicara aspek kehidupan, kalau tadi ragu mau nikah pilihannya sudah benar, ragu ujiannya itu lulus bagus atau tidak, itu berkaitannya dengan ilmu saja ya. Tinggal dicari ilmunya, dapat, kemudian dia akan yakin dan kokoh dalam apa yang sudah dikerjakan. Tapi kalau sudah ragunya dalam kehidupan, ini bukan bicara tentang ilmu saja. Yang diragukan adalah justru adalah imannya. Sebab orang yang tidak ragu maka kuat imannya. Orang yang ragu tidak kuat imannya. Ya. Kalau pada poin-poin teknis, Nabi ngajarin dalam hadis Tirmizi dan Imam Nasai, dua perawi ini menyebutkan, ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Jadi bisa poin, udah itu mah nggak bagus dah, ya, keder, dengan ini jelas dah. Ya, poinnya cuma di situ. Tapi kalau hidupnya ragu, maka pada semua aspek dia selalu ragu. Dan kita yakinkan dua hal. Satu, tidak hanya imannya yang akan membuat dia selalu ragu, tidak hanya kebutuhan ilmu yang dia harus cukupkan supaya jangan sampai ragu, tapi ada hal lain ya yang datang dari luar. Karena sesungguhnya syaitan itu sangat suka kepada orang fit tahayyur wa tadzugdzug, dalam keadaan bingung, gelisah dan tidak jelas. Itu bahasa anak santri ya. Kalau kita nyebutnya anak santri, aduh anak masdu, aduh pusing, bahasa santri. Tapi kalau bahasa fusahnya fit tahayyur wa tadzugdzug, bingungannya udah nggak ada jelasan. Dan itu nanti masuknya kepada syak. Kalau udah syak, urusannya adalah urusan ibadah kepada Allah. Dalam usul fikih disebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, bisyak pakai kaf. Yakin itu tidak akan hilang karena sebab keraguan yang kecil. 50 plus 1 menang yakin itu. Tapi kalau sudah ragu itu menguasai, maka pada semua aspek dia akan selalu ragu. Karena masalahnya bukan di ilmu tentang sesuatu yang sedang dia kerjakan, masalahnya adalah pada jiwa dirinya, batinnya, ruh dan hatinya. Nah, kembalinya adalah ya, bahwa keraguan itu sendiri pun nanti ujung-ujungnya adalah kalau iman meyakini adanya Allah, membuat dirinya, ucapannya, hatinya, perbuatannya menjadi satu arah. Ya, sementara kebalikannya iman adalah tidak beriman. Nah, tidak beriman itu di dalamnya ada ragu. Ya, dan ragu ini seperti halnya dalam bahasa agama itu ada wahan, muter aja di situ, nggak jelas gitu. Kalau syak itu sesekali, ragu itu sesekali. Tapi kalau sudah ragu dalam tema kita ini, kalau pada wahan, itu bisa dia menghalangi iman, takwa,
ihsan dan semuanya yang berkaitan yang seharusnya dikerjakan seorang muslim mukmin muttaqin ya dalam hidupnya ya dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada orang yakin saja setan masuk. Ya, dia ada usaha meskipun ujungnya mental. Tapi ketika pada orang yang tidak punya keimanan kuat itu setan masuk. Padahal tanpa setan pun kita kan sudah digoda dalam kitab Nasuhul Ibad kan sudah sebutin. Manusia digoda tidak hanya pada dosa dan pahala. Manusia digoda pada keyakinan dan kekokohan dia beriman bertakwa kepada Allah. Dimulai dari godaannya diri yang sendiri, dunia yang menggoda, kemudian hawa nafsunya, terakhir baru setan. Nah setan ini juga masuk pada orang yang ragu-ragu. Maka ketika orang contoh kayak beribadah ya, habis wudhu, kayaknya kentut nggak ya, gitu. Nah, itu setan masuk, kentut itu pasti gitu. Oh ya, wudhu lagi. Nah, ragu dia, dikasih kesempatan 3 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, agama ngajarin. Yang keempat pasti ragu, bismillah udah gitu. Jadi Allah itu sangat menghargai keyakinan. Sampai dalam urusan iman dan agama, la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saking Allah menghargai keyakinan dan tidak keraguan-raguannya orang di luar Islam. Allah menghargai orang yang belum beriman. Allah menghargai orang yang bersadar meskipun sudah dikasih warning. Tetapi kita sebagai muslim yang dengan dampak dan efeknya kalau kita mencoba memaksakan, Allah Maha tahu. Kalau kau paksakan, dia akan menghajar Tuhanmu, yaitu aku. Kalau kau paksakan, dia akan menghina agamamu. Dah, jangan dipaksa. Biarkan ini hidayahmu dan hidayah dariku datang kepadanya. Tinggal dia menangkap atau tidak. Jadi yakin itu dihargai oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang ragu-ragu, kira-kira Allah menghargai apa tidak, Pak? Tidak dia. Allah membenci keraguan itu. Ya. Maka ayatnya yang tadi saya baca, kullimam ma fis samawati wal ard. Ya, kullimam ma fis samawati. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, milik siapakah langit dan bumi? Include semua, bukan bicara tentang anak mau nikah, mau ujian. Katakan Muhammad, jawab pertanyaan yang sebenarnya nggak harus dijawab. Milik siapakah apa yang di langit dan apa di bumi? Dijawab oleh Allah sendiri, kulillah, itu milik aku. Gitu. Ya. Kataba ala nafsi rahmah. Kemudian la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Dan orang yang meyakini bahwa 7 lapis langit, yang langit pertama tercipta dari awan, langit kedua dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari perunggu, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan, mutiara, yakut merah. Kemudian di atasnya itu ada lautan, planet, bintang, cahaya yang tergabung dalam galaksi Bima Sakti yang jumlahnya jutaan, tergabung dalam galaksi Andromeda yang jumlahnya miliaran. Itulah lautan cahaya, penjaganya malaikat Taurus. Kemudian meyakini 7 lapis langit. Orang yang sudah meyakini ini, bahwa 7 lapis langit, 7 lapis bumi nanti dibangkitkan di hari kiamat, tidak ada keraguan sama sekali bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bagaimana dia akan hidup tenang kalau ternyata dia kalau nggak kerja makan dari mana? Ya, kalau nggak usaha siapa yang mau kasih makan? Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas, keajaiban-keajaiban hidupnya tuh nyata di depan mata. Kemudian dinafikan oleh ya sesuatu yang bersifat dengan ainiyah, terlihat oleh mata diyakini, kalau nggak terlihat oleh mata ya dia nafikan. Maka orang yang demikian ini dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ragu. Tapi orang-orang beriman, orang-orang muttaqin, orang bertakwa, dan dia meyakini bahwa semua yang di langit di bumi itu milik Allah dan Allah yang mengurus. Nanti di hari kiamat, meskipun disebutkan nanti ada ayatnya, fi yaumin la yanfa' malun wala banun. Di hari tidak bermanfaat anak, istri, tetangga, pangkat, jabatan. Orang-orang yang yakini bahwa semua milik Allah, dari Allah, untuk Allah, bangkit hari kiamat, dia tenang. Bedanya dari mulai urusan dunia sampai urusan akhirat. Nah, kalau dia sudah meyakini semua yang di langit dan di bumi dan di antara keduanya milik Allah, maka pada aspek-aspek
Dia ujiannya, hidupnya, rumah tangganya, bisnisnya, selalu dia dalam keadaan yakin. Dan terkesan orang yang yakin itu nanti ujung-ujungnya adalah orang yang seperti anarkis dan orang yang angkuh. Tapi sebaliknya, lihat ya, bahwa orang yang penuh keraguan itu dia akan menghambat pada semua aspek kehidupan. Mengambil keputusan, dia lambat. Ya, menjawab iya itu lama. Ya, kemudian melangkah itu kemana ya kemana. Belum pada insiden-insiden kecil. Contoh naik motor. Ini kiri apa kanan dia? Kiri apa kanan? Berhenti. Ya, kiri apa kanan? Bahkan kalau berhenti masih enak selamat. Kalau kiri kanan bluk jatuh. Nah, seperti orang dalam perjalanan bingung nih ke kanan apa kiri. Belok kiri apa lanjut lampu merah ini. Jatuh. Termasuk orang yang selalu ragu dalam kehidupannya. Maka banyak masalah-masalah yang terjadi. Tanpa harus dari orang lain, cukup dari diri sendiri. Kalaupun tadi disebut Ustaz Gusar, tuh kan gue bilang apa? Ya harusnya ini, ente pilih iya, harusnya ngikutin. Nggak begitu ceritanya sebenarnya. Iya, karena Rasulullah itu membenci seandainya. Duh coba ya kalau gue pilih yang ini ya, kenapa jadi gue milih? Itu Rasulullah membenci. Ya udah kejadiannya begitu. Ya qadarullah kalau bahasa kita, ya qadarullah. Karena lagi ngetren tuh bahasa itu, padahal dia nggak sendiri, nggak ngerti qadarullah di mana itu. Ya sudah kejadian begini, ya salah saya. Terus hikmahnya apa? Oh ya udah besok-besok harus pakai ilmu, besok lagi harus pakai yakin. Bahkan saya suka membahasakan kepada kawan-kawan melakukan ya, sesuatu sampai salah dengan keyakinan itu masih lebih baik daripada melakukan sesuatu yang baik dan benar tapi terus dibungkus dengan keraguan-raguan gitu. Nah ini sebagai pembuka ya bahwa berasal kenapa sampai kita ragu mengambil keputusan ini, mengapa kita sampai ragu untuk mengambil jalan ini. Ya ragu sama diskusi beda ya. Ustaz saya mau nanya ini bagusnya gimana, itu bukan ragu, itu namanya mencari ilmu. Dalam hatinya kita meyakini bahwa dia benar-benar yakin gak ragu. Tapi yang disebut maksud ragu inilah, kalau orang yang suka ragu dalam kehidupannya, dia akan ujungnya meragukan bahwa langit dan bumi itu adalah milik Allah. Dia akan ragu. Dan kalau sudah ragu bahwa langit bumi itu 7 lapisnya milik Allah, dia juga ujungnya akan meragukan bagaimana kekuasaan Allah. Dan ini gak main-main. Ya. Saya pernah menyampaikan, orang yang syirik itu menduakan Allah. Tapi ada yang lebih bahaya daripada syirik. Putus asa. Kalau syirik menduakan Allah, masih ada Allahnya. Tapi orang yang putus asa meniadakan Allah. Nanti keraguan ini berasal dari hal sepele. Mana ya? Gimana ya? Duh, bingung. Kemudian dia tidak ambil antisipasi dengan belajar, ya, mencari ilmunya, kemudian memahami ayat Qur'annya, kemudian juga mendalami ilmu agamanya. Dia mengkokohkan ilmunya, mendasari setiap poin-poin ibadahnya ya didasari oleh ilmu yang tumpuk pada iman, kemudian berpoin kepada takwa sampai pada ihsan. Terus saja orang seperti itu meskipun dia hidupnya lurus-lurus saja, tapi nggak pernah dia ragu. Nih ambil gitu. Ntar gimana aja. Selalu begitu. Dan sepertinya meskipun dia nggak punya ilmu, sama Allah dihargai. Nih orang ini sebenarnya ya ngambil jalan ini tidak pakai ilmu, tapi dia yakin. Sepertinya yakin pada dirinya, tidak ada banyak hadis atau dalil dalamnya. Tapi ketika orang yakin, dia meyakini adanya aku. Tapi orang yang ragu, dia meragukan adanya kekuasaan aku. Jadi ujungnya panjang. Maka sampai pun ketika kita ya tidak memiliki dasar ilmu pada mengambil keputusan, iman yakin itu akan menyelamatkan. Ketimbang punya banyak materi, gozirul mada, ilmunya banyak, tapi selalu ragu-ragu. Ya, dia tidak akan nyampe pada tujuan dan ujungnya jadi akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka dampak keraguan itu pengaruhnya terhadap ibadah. Keraguan mengurangi kualitas ibadah seseorang karena kurangnya keyakinan, juga gangguan pada keputusan, ya mengganggu pengambilan keputusan sampai hal terkecil. Berawal dari ragu, apa iya di langit itu begini, apa iya Allah begini. Nanti ujung-ujungnya beli cabai yang harga 200 apa yang 300 ya, yang sepele pun dia akan ragu. Dan ujungnya mandi sekarang apa mandi ntar ya, begitu. Jadi ragu itu penyakit, bukan hanya sifat. Ragu itu penyakit. Seperti hanya orang suka maling, bukan hanya kerjaan, itu penyakit. Dia nggak mudah untuk berhenti, tidak mudah untuk diobati. Maka keraguan ini pengobatan cuma satu, ya. Di antaranya adalah
dia selalu menghilangkan ucapan-ucapan negatif. Dimulai dari mulut. Hatinya bergejolak, tapi pas giliran keluar dia kunci itu. Kemudian yang kedua adalah dia selalu berkumpul dengan orang-orang yang memang gayanya memang yakin. Ya. Orang takut, ketemu orang takut. Jadi dua orang setengah berani. Iya, tiba-tiba takut, berani dari mana? Orang dua-duanya takut. Satu orang takut ketemu satu orang takut, jadi orang setengah berani. Berani, Pak. Ketemu lagi satu orang Susah takut. ngukur setengah berani itu. Iya, nanti kita timbang. Oke. Terus ketemu lagi satu orang takut, barulah jadi 3 orang berani. Karena iya, kalau baru 2, gimana lu? Argumennya baru setengah, tapi ketiga, tenangnya ada dia nih rame. Nah gitu, itu contoh psikologis saja. Nah ketika banyak, ditambah ternyata orang itu ya berteman dengan orang yang yakin. Ya, dengan orang yang selalu bismillah udah kerjaannya. Tapi ini kalau menurut hitungan pengusaha ini gini, udah ntar Allah bantu. Itu. Jadi cuma ya keyakinan ini ditaruhnya berseberangan, berdampingan dengan tawakal. Kemarin sudah dibahas kan bahwa keyakinan tawakalnya ditaruh di depan. Pada ikhtiar tawakal ditaruh di belakang. Nah sekarang tinggal aspeknya apa nih? Ragu dalam hal apa? Kalau ternyata ragunya dalam urusan kaitannya dengan tauhid, maka taruh yakin di depan. Ya, kalau kaitan dengan pekerjaan, berarti kan urusan-urusan dunia, maka tawakal itu ditaruh di belakang berbarengan dengan pasrah dan keyakinannya. Gitu. Ya, jadi gini Kimo, mungkin ya ada yang menyadari bahwa dalam kehidupan ini kadangkala keraguan itu tidak selalu linier dengan keyakinan atau dengan keimanan begitu. Kenapa saya katakan begitu? Begini, ada orang yang tidak beriman nih, tidak percaya dengan Allah, tapi hidupnya itu selalu dengan penuh keyakinan. Kalau tadi ya tolok ukur keraguan keraguan itu adalah kita mempertanyakan tentang keimanan seseorang, tapi ada pada kenyataan dalam kehidupan orang yang tidak beriman yakinnya minta ampun gitu. Bahkan yakinnya mungkin bisa sampai 1000%. Padahal dia tidak beriman. Nah, gimana kemudian kita menempati hal ini? Karena kan dalam kehidupan itu ya, kalau di satu sisi kita sebagai orang yang beragama, di sisi lain juga ada hal-hal yang secara normatif dalam kehidupan ini yang sebenarnya ya tidak bisa kita lantas konfrontir gitu dengan keyakinan kepada Allah gitu. Contoh nih ya, saya ambil contoh dalam ilmu pengetahuan kan Pak, mungkin teori lama ya, teori jauh hari Windows gitu. Saya kira Bapak ya pernah dengar lah. Ada orang yang tidak mau dan tidak mampu. Ini orang yang kayak begini ya disebut orang yang hidup segan mati nggak mau nih. Udah nggak mau ngapa-ngapain gitu, mati kagak, hidup juga kagak gitu. Maka mati segan, hidup tak mau. Nah tapi ada juga orang yang tidak mampu tapi dia mau. Nah biasanya kayak gini keyakinannya tinggi nih. Walaupun dia nggak mampu, tapi dengan kemauan itu akhirnya dia membuat dirinya itu berani untuk melangkah. Ya karena apa? Ya karena dorongan keinginannya. Nah yang ketiga, yang ini yang banyak ragu nih. Ada orang yang mampu tapi dia nggak mau. Nah posisi ragu ini sebenarnya pada kuadran ketiga. Dia mampu melakukan tapi dia nggak mau. Nah disitulah kenapa dia tidak mau, karena terlalu banyak pertimbangan. Nah yang ideal kan yang terakhir. Ya dia mampu, dia mau. Nah apakah kemudian apa yang digambarkan dalam teori manajemennya jauh hari Windows ini kemudian harus selalu berkorelasi dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah? Oke, saya cerita sedikit ya. Ya silakan Pak. Dijawab dengan cerita. Suatu saat saya mendengar ada orang lagi ceramah. Kita tidak merendahkan orang karena fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit selalu ada langit. Di atas orang berilmu pasti juga ada orang yang lebih berilmu. Tapi kita ngelihat nih bahwa kita juga tak menakar. Ini orang pengetahuannya di sini, kelebihannya di sini. Kemudian dia membahas tentang sesuatu sangat luar biasa. Der. Ya. Dan kita tahu pada hal ini dia memiliki ilmu itu. Pada sisi lain dia banyak kurang atau minusnya lah. Kemudian guru saya di sebelah ngomong gini, ini orang gak punya ilmu, tapi dia punya iman. Gitu. Ya, ini orang gak punya ilmu, tapi punya iman. Nah,
orang beriman ya disebutkan tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman ya sama dengan orang berilmu sama dengan orang beriman. Kok kenapa dipisah? Karena memang perjalanannya beda. Ya, ilmu cahaya Allah, iman adalah tumpahan daripada ilmu dalam amalia, ya, ilmu kemudian tumpah dalam amal, amal membentuk iman. Jadi sebelum orang beriman dia harus beramal, ya. Sebelum orang beramal dia berilmu. Nah, tapi ada juga orang yang dia memiliki keyakinan. Seperti contoh lah, zaman Rasulullah di Mekah itu Rasulullah mengajarkan tentang Allah. Kemudian orang beriman, padahal mereka belum pada punya ilmu, mereka belum ngerti Allahnya gimana, tapi udah bismillah aku percaya, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi belum punya ilmu. Ya, sekarang ada orang punya ilmu, ya, kemudian dia belum menumpahkan dalam amal, sehingga akhirnya tidak mempunyai iman. Ini menarik nih. Nah, orang punya ilmu, ya, nggak tumpah dalam amal, nggak punya iman. Orang yang beriman meyakini meskipun belum punya ilmu, Allah masih hargai. Nah, keraguan-raguan itu adalah datang kepada orang yang tidak memiliki iman, juga tidak memiliki ilmu, gitu maksudnya. Oh, yang kuadran pertama tadi dong ya? Nah, tadi. Jadi, bagaimana caranya untuk menghilangkan keraguan-raguan? Pertama, upgrade iman. Kemudian setelah iman di-upgrade, jangan berhenti mencari ilmu itu. Nanti hilang pelan-pelan keraguan itu. Kalau ragunya itu pada satu poin, di poin lain kuat, maka jalan utamanya tadi mempelajari tentang ilmu ma'rifat. Makanya bapak-bapak belajar syariat terus, sholat terus, tapi juga boleh belajar ilmu hakikat, ma'rifat, sekedar supaya syariat yang kita kerjakan itu betul-betul ada tujuannya. Sebab ada orang sholat kalau nggak diajarkan Allah itu bagaimana, sifatnya gimana, dia ngemplang, kosong pandangannya. Dan sebaliknya orang diajarin Allah, dia ngajari syariat juga kakinya tidak kokoh. Maka sambil kita sholat, kita belajar hakikat, turun lagi ke bawah, naik lagi, turun lagi ke bawah, jangan di atas terus atau di bawah terus gitu. Nah, dulu di Rasulullah zaman Nabi itu di Mekah, yang dipelajari iman dulu, di Madinah baru dipelajari ilmu. Nah, kita ini kan sudah beriman kepada Allah, maka tidak boleh berhenti belajar ilmu. Ketika kita tidak belajar, ya, maka keraguan-raguan yang kebalikannya kemarin tema adalah hakul yakin, itu akan terus ada dalam setiap aspek kehidupan. Mau ngambil usaha bingung yang mana, ya. Maka ada sholat istikharah itu kan bukan milih yang A dan B doang. Ngambil sholat istikharah tuh diambil atau tidak, maju atau tidak, diem, mundur, balik kanan. Meskipun tadi sebutkan dak mayaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, ya, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu dalam satu pekerjaan, kegiatan atau amalan, ya, mengambil keputusan. Tapi pada urusan akhirat justru bukan malah ditinggalkan, harus makin terus maju ke depan gitu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyampaikan tadi apa tadi yang disebut Ustadz Guswar. Ini sebenarnya keraguan itu batasan kepada iman atau ilmu gimana? Tadi saya sebutkan. Ada orang beriman nggak punya ilmu. Ya, dia modal yakin sudah Allah. Ya, namanya kalau bahasa umumnya mungkin seperti ittiba, ada taklid kecil, ya udah bismillah dah. Dia nggak tahu dalilnya, tapi bismillah saya percaya kok. Itu makanya diajarkan dalam rukun Islam tuh syahadat dulu kan tentang keimanan dulu. Ya, kemudian yang kedua, ya, orang berilmu nggak punya iman. Karena orang yang berilmu kalau dia nggak beribadah nggak punya iman. Karena iman itu yang aslinya, ya, tumbuh karena amal ibadah. Amal ibadah yang bisa menumbuhkan iman, amal ibadah yang pakai ilmu gitu. Nah, ketika orang menguasai ilmunya tidak, kemudian tumbuh imannya tidak karena sebab ilmu yang dimiliki tidak cepat ditumpahkan dalam amal, maka sifat dari penyakit keraguan-raguan itu akan makin besar seperti gulungan bola salju. Ujung-ujungnya dia nanti akhirnya tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Saya ketemu ada jamaah, dia dalam masalah terus, dalam masalah yang dia cerita masalah, ya, dia berjilbab, ya, masalah terus, dan selalu ceritanya dari orang tuh ada sedih, sampai suatu ketemu, ngelihat, disamperin, siapa ya, Ustadz, siapa? Oh, dilepas hijabnya.
seperti ada ungkapan, saya bukan memvonis. Sudahlah, capek-capek taat ujungnya juga Allah nggak belain saya. Nah ini ujungnya jadi imannya seperti hilang. Jadi gara-gara keraguan, bukan bicara kita selalu salah dalam pekerjaan, ujung-ujungnya dia akan membuang amalan-amalan dan ujung-ujungnya dia akan membuang dirinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu kelanjutannya gimana tuh setelah ketemu wanita yang copot jilbab itu apa yang dilakukan Kimo? Yang mana? Yang tadi diomongin. Yang barusan? Iya. Ya makanya temenin lagi. Loh, enggak, ini sebenarnya pertanyaan ini kan apa ya? Sebenarnya gimana sih kayak gitu loh, mengembalikan keyakinannya lagi. Apakah Anda cuma diam saja pada waktu itu? Gimana kalau kita buat tema lagi di sudut yang lain gitu kan? Ini jurusannya panjang. Jadi berapa banyak, saya pernah menyampaikan bahwa sekalian jamaah Zoom yang dirahmati Allah, berapa banyak orang bermasalah dalam hidupnya kepada dirinya, berapa banyak orang bermasalah kepada manusia dengan manusia, tapi dia protesnya sama Allah. Saya udah capek-capek ibadah gini-gini aja udahlah, akhirnya tinggalkan ibadah, kemudian juga akhirnya dia lepas hijabnya, kemudian dia mulai arah ke sebelah kiri. Ya, kembali kepada iman yang tidak segera diselamatkan dalam amal ibadah, yang amal ibadah didasari oleh ilmu, dan ilmu yang tidak segera mendasari ibadah untuk bisa sampai pada derajat iman, nanti orang pada masuk pada level yang ketiga, penuh keraguan-raguan dalam hidupnya. Nah, kemudian kita berangkat lagi ilmu yang seperti apa yang sebenarnya bisa menumbuhkan keimanan. Karena gini Kimo, mungkin ada orang yang sholatnya rajin Pak ya, cara syariat rajin banget. Nah dia menjalankan syariat itu ya karena memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Terlepas dari kemudian dia sholat dengan memiliki sebuah keimanan yang tinggi kepada Allah, ya dia lakukan itu aja. Nah apakah ya mungkin yang seperti ini yang disebut Kimo tadi. Artinya orang yang melakukan ibadah itu tanpa dengan ilmunya, ketika kemudian dia mendapatkan sebuah kekecewaan, padahal dia sudah selama ini apa kurangnya gitu. Ya Allah, saya sudah beribadah nih, saya sudah menutup diri saya, berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang baik, tapi kenapa kemudian ujian yang Engkau berikan itu datang bertubi-tubi? Nah sehingga akhirnya adalah dia mungkin sebagai bentuk demonstrasi kepada Allah, dia lepas jilbabnya gitu. Balik lagi nih. Enggak ini contoh maksudnya ilmu seperti apa? Iya, saya enggak ingin sebenarnya man membuat aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahu ma fa'alaihi bil ilmi. Dia sholat tapi dia merasakan ada sebuah keguncangan masalah hidup, kemudian belum juga ketemu solusinya. Apa ada kaitannya? Udah taat kok masih belum terbuka jalan kan gitu, sehingga dia protes. Nah, padahal kan sholat kan ada urusannya Pak dengan bagaimana kita sukses dalam urusan dunia. Ya, sholat itu adalah bentuk kewajiban manusia kepada Allah. Sholat itu adalah hak Allah untuk disembah. Sedunia sholat Allah nggak untung, sedunia nggak ada yang sujud, Allah nggak rugi. Sholat kita buat kita, ya sebagai label dan tiang itu dasar utama kita. Kalaupun ada orang yang bermasalah, ya itu kan kembali pada ilmu. Sementara sholat itu pengawal hidup yang penuh ujian, karena ujian itu kan tidak hanya kesulitan saja, bahkan banyak duit juga ujian. Sama siapa dikira ujian itu kalau susah musibah doang, banyak uang ujian, tinggi pangkat derajat ujian. Maka sholat dalam rangka mengawal hidup yang penuh dengan ujian gitu. Jadi nggak ada urusannya. Kalau mau sukses ya cari ilmunya. Hidupnya di urusan apa nih, di aspek bidang apa nih, cari ilmunya gitu. Nah kalau urusannya dengan keraguan berarti ada bab sendiri, cari ilmu tentang keyakinan yang kemarin sudah kita bahas. Ya betul. Gitu. Saya lagi nyari orangnya ikut di Zoom nggak ya? Enggak kelihatan. Iya ada di Zoom. Iya. Aman berarti. Cek lo. Oke, baik Pak. Ini saya ingin mengembalikan dulu ke Bapak Ibu sekalian dan juga yang berada di Zoom ya. Ini luar biasa loh, kita hangat juga nih berbicara tentang keraguan gitu. Nah,
Gini Kimo, ini punya apaan ya? Low, cek. Itu keraguan itu ada ini nggak sih, gender nggak ya? Jadi gini maksud saya, laki-laki dibanding perempuan tingkat keraguannya lebih banyak mana gitu? Apakah memang wanita yang lebih banyak ragu dalam melangkah? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh nggak melihat rupa dalam hal ini, tidak melihat juga bentuk. Yang Allah lihat adalah hatinya. Ya, hatinya ternyata penuh iman, hatinya penuh dengan keyakinan. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya ada di tubuh perempuan. Ya, walau ya kenapa yang dipilih itu para nabi itu laki-laki semua, karena memang laki-laki itu lebih kokoh ya pada urusan agamanya itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih kokoh pada segala hal, meskipun pada urusan di dalam, misalnya dalam berkeluarga, punya anak. Makanya perempuan itu diangkat derajatnya pada sisi yang lain, karena tadi mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi pada sisi yang satunya, laki-laki kokoh dalam urusan agama. Artinya apa? Ya, kalau laki-laki itu juga dia tidak mencari ilmu, maka juga punya ragu. Tapi ada perempuan, dia punya iman, dia punya ilmu, insya Allah hidupnya nggak ragu. Contoh Pak, kita jalan di galangan sawah, ya nggak ada senter. Ya, kemudian dalam keadaan becek dan tidak ada teman, ya bener jalannya. Kira-kira ngeraba-raba jalannya atau gimana? Ngeraba-raba. Nah, kalau ngeraba-raba, kalaupun jalan ke depan, kira-kira ada lubang bisa dihindari apa tidak? Ya, bisa dihindari, 1, 2, besok nggak lama terus terperosok. Sama orang hidup itu, kalau dia nggak punya iman sebagai pagar, nggak punya ilmu sebagai cahaya, maka hidupnya akan bermasalah pada urusan apapun. Meskipun orang yang sudah punya ilmu, punya iman, semakin tinggi iman dan ilmunya, semakin juga banyak ujiannya. Tapi minimal ujiannya itu bukan karena sebab teguran, tapi karena sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gini, kalaupun kita hidup banyak ujiannya, minimal ujiannya adalah surat cinta, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hidup banyak ujian karena sebab dia nggak punya ilmu, nggak punya iman, yang timbulnya keraguan, nah ini yang masalah. Maka fungsi kita nyari ilmu itu adalah dalam rangka untuk mengiringi hidup yang ujian, penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan, yang kalau kita menghadapi ujian itu sebab kasih sayang Allah, dasarnya apa utamanya? Dibungkus oleh keyakinan dan iman. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya iman, ya maka sungguh hidupnya ragu-ragu. Nah, itulah fungsi kita ngaji di Majlis Taklim, kata bahasa RW, makanya ngaji. Makanya ngaji supaya punya ilmu, supaya ibadahnya ada dasar ilmu. Ibadah yang dasar ilmu akan menumbuhkan iman. Sampai kapan? Sampai kembali pulang kampung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Allah sampai tumbuh keyakinan. Dalam tafsir lain disebutkan sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Iya. Jadi nggak bisa. Ini ada kaitannya nggak Kimo dengan wanita itu kan berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, ini yang bahasa paling bawah. Bengkok kan? Yang paling bawah bengkok. Nah, berarti kan bengkok itu tidak lurus. Iyalah ya. Nah, apakah ini juga ada kaitan dengan sifat tadi kalau dikaitkan dengan keraguan? Ya, kalau bahasa medis kan mungkin psikologis ya. Tapi memang kalau dalam bahasa agama tuh terbatas. Ya. Daya berpikir terbatas, kemudian lemahnya beriman gitu. Makanya ketika perempuan tuh soleha itu mengalahkan 70 laki-laki soleh. Karena perjuangannya lebih berat. Karena berat. Ya, satu wanita soleha mengalahkan 70 laki soleh. Gitu. Karena berat. Jadi perempuan berat, makanya kita maunya jadi laki-laki, perempuan lagi. Ya. Meskipun kita ngomong, saya bu kalau disuruh milih sama Allah, hai mau jadi laki perempuan, ya mau jadi perempuan, itu dalam rangka untuk mengangkat derajat wanita, betapa beruntungnya jadi wanita, ya dalam porsinya. Tapi dalam urusan yang lain kita bersyukur Allah jadikan laki-laki, meskipun tanggung jawabnya banyak. Lebih berat. Laki-laki rambutnya pendek, langkahnya panjang, ya akalnya banyak. Makanya apa aja diakalin.
Ya, profesor semua ini kan. Soal akal-akalan mah luar biasa, nggak usah diajarin kelihatannya. Iya, makanya fungsi iman, ilmu itu mengawal akal-akalan tadi gitu loh. Iya. Sampai disebutkan laki-laki itu akalnya akalnya 9, nafsunya 1. Perempuan itu nafsunya 9, akalnya 1. Laki-laki akalnya 9, nafsu 1. Meskipun nafsu 1 langsung dijor aja. Iya. Perempuan meskipun nafsu 9 mampu nahan gitu. Karena masih ada 1 akal. Akal itu disebut malu tadi. Iya, gitu. Nah, kembalinya pada ya, kalau tadi disebutkan nafsu, nafsu inilah yang buat orang itu bisa terjerumus kepada keyakinan atau keraguan-raguan. Jadi pada yakin ya kebalikannya adalah ragu. Yakin ini adalah gantungannya ilmu semua kehidupan. Sementara keraguan kebalikannya yakin, maka dia dari semua aspek kehancuran daripada ilmu kehidupan. Apapun kalau ragu, nggak sah. Insyaallah. Sholat ragu. Selesai salam, assalamualaikum. Duh, tadi kayaknya keluar angin nggak ya? Langsung rusak itu. Gitu. Ya, wudu. Tadi kayaknya siku gimana ya? Itu langsung rusak. Cepat dia balik lagi. Wajabat, ada tuh sholat, wajib mengulang sholat. Padahal bisa jadi benar. Dari dia takbir sampai salam benar. Tapi ragu dia, langsung balik lagi. Langsung balik maksudnya gimana? Langsung diulang lagi. Oh nggak boleh setelah ragu dikuatin, nggak deh gitu. Nggak bisa begitu? Ya itu kalau sudah rusak, itu kan namanya sudah rusak itu. Iya, kan diperbaiki lagi Iya, langsung. makanya al yakinu la yuzalu bisyak tadi. Gitu. Makanya kalau dalam sholat itu menjaga kalau udah selesai salam segala macam kemudian doa bismillah insyaallah. Ya, makanya yang dicari itu ilmu. Kalau ilmunya itu sudah dapat, maka akan terbuang sendiri keraguan. Ya. Gitu. Rukun-rukun tadi, Pak, yang sholat yang 17, sunnahnya yang 2, hayat, abad, hayat 13, abad 5. Itu harus dipelajari. Ya, ketika sudah dipenuhi, maka tinggal bagaimana godaan dalam sholat tadi. Kunci ketinggalan, sendal satu misah kemana. Itu lain lagi tuh. Ya, itu momentum itu. Yang penting tadi tuh 17 rukun sholat. Hayat ada 13, sunnah abad ada 5. Kita tahu, maka let's do it sudah. 1 selesai itu. Wudu ada berapa rukun? Ada 6. Ya, ini tahu selesai urusan wudu. Terus apa lagi? Ya, ibadah, puasa, haji. Satu-satu kita cari ilmunya supaya beribadah dengan iman dan ilmu akan terbuanglah keraguan. Dan ujungnya adalah orang yang semua dalam aspek ibadahnya ya dalam pandangan pemikirannya itu selalu yakin, orang yang seperti ini jauh daripada ragu. Gitu. Iya. Ini ada sharing ya yang disampaikan oleh Bunda Meme. Ya, sempat berada di titik itu, titik ragu ya, meragukan takdir Allah ketika di fase awal hijrah. Tapi alhamdulillah bertemu dengan orang yang menarik saya dari fase tersebut. Berubah menjadi teguh keyakinan itu sulit, tapi mempertahankan keyakinan itu ternyata lebih sulit. Silakan Pak ditanggapi. Iya, jadi menggapai sesuatu yang baik dan benar itu susah. Bukan hanya menggapainya, membuka celah itu susah. Ketika terbuka, tergapai, tercapai atau tidak. Ketika sudah tercapai, ada sesuatu yang lebih hebat. Emang apa sih arti istiqomah? Menjaga sesuatu yang sudah didapat. Ya. Dapatkan susah, menjaga lebih susah. Ya, menjaga lebih susah apa? Menjaga istiqomah itu susah. Ya, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Sampai istiqomah itu sampai disebutkan lebih baik daripada 1000 ya kemuliaan, karomah. Karena berat gitu. Ya, maka kalau sudah bicara yakin, ini belajar ilmu yakin, Pak. Kalau belajar ilmu sholat, Pak, udah dapat selesai, lupa-lupa ingetin lagi. Tapi kalau belajar ilmu yakin, ya ketemu guru nih, 3 hari pulang, 4 hari udah bercampur lagi dengan urusan kesibukan ini, mulai oyang lagi, datang lagi. Jadi sebenarnya kalau belajar ilmu yakin itu tidak boleh jauh dari gurunya. Sebaliknya kalau orang jauh dari gurunya, dari majelis ilmu, hidupnya ragu. Ragu itu terus. Makanya ada orang kalau nggak pernah ngaji, saya salut juga tuh masih kuat hidupnya itu. Nggak apa-apa. Iya, orang pokoknya kerja aja. Kemudian mampu, insya Allah nanti Allah akan bantu, saya yakin gue hebat itu. Ya, seperti contoh siapa? Orang di luar, para orang-orang barat.
Dia ngomong dalam bahasa Inggris dalam arti gini, kalau kita bekerja dengan baik dan kita menguasai sainsnya, Tuhan pasti kasih. Dan itu terjadi. Ya, permasalahannya, ya, permasalahannya orang di luar Islam, dia harus nggak pakai ibadah, asal yakin Allah hamburkan dunia dalam hidupnya. Tapi orang Islam nggak cukup. Orang Islam itu taat dikit, Allah kasih. Maksiat tarik lagi, begitu terus. Ya, makanya kalau misalnya Bapak mau maksiat supaya nggak rugi, ya jangan jadi orang Islam. Ya. Iya. Ini dipotong nih, dipotong viral nih. Itu dianggap anjuran itu. Iya, makanya sebut gini, ad-dunya jannatul ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi luar biasa ketika orang beriman bisa menjadikan dunia itu sebagai surga. Iya, bahkan menjadi surga sebelum surga sesungguhnya. Gitu. Dan itu fase itu berat tadi disebutkan ya oleh Bu Mai bahwa hijrah di posisi ragu semuanya sampai ujungnya kita memandang semua itu jadi jelek, trauma apa segala macam. Ketika masuk satu langkah di situ, kalau dia cepat tidak menjaga, ya akan kembali lagi. Itu. Dan itu terjadi zaman Rasulullah. Beriman di zaman Rasulullah ketika hidup. Ketika Rasulullah wafat, mereka berhamburan bareng-bareng keluar dari Islam. Akan lebih parah lagi, karena sudah mencoba. Orang yang sudah mencoba, kemudian ditinggalkan, itu lebih parah lagi. Makanya kalau kita sudah di dalam, terus masuk, jangan berhenti. Kalau udah ngaji, jangan berhenti. Ya, sebab ketika berhenti, ngomongnya akan lebih ngaco daripada orang yang belum pernah ngaji. Dan itulah yang terjadi. Makanya ngaji jangan berhenti. Oke terus gitu. Terus gini Gimo, ini saya pernah dengar ya. Jadi ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, kemudian kembali itu dalam keadaan tubuh yang gemetar, sehingga kemudian ada kalimat selimuti aku kekasih gitu, bilang ke istrinya. Nah di situ saya nggak tahu ya apakah ini ceritanya sebenarnya seperti apa. Kok sepertinya ada dalam tanda petik ya keraguan ini gimana sih gitu. Nah kemudian di situ dikatakan bahwa Siti Khadijah lah yang kemudian memberikan keyakinan kepada Rasulullah. Apa benar kayak begitu? Ya, bicara tentang turunnya gitu. Ma'ana bi Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad, aku tidak bisa baca sampai 3 kali. Kemudian ya pulang yakinlah. Ya sampai keluarlah turun lagi ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ya, surat Al-Mudaththir lagi, ya, bangkitlah, bangunkan, singkirkan selimut, besarkan Allah segala macam. Itu berkaitannya bukan masalah tentang orang yang dalam keraguan, bahkan dalam rasa ketakutan. Apakah ini sudah datang kepadaku? Siapa ini? Apa ini? Jadi pertanyaannya bukan saya ragu mau jadi nabi apa tidak, bukan begitu. Pertanyaannya, oh ini sudah waktunya datang nih. Jadi takut. Nabi itu dalam keadaan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad juga manusia, meskipun dia tidak sama dengan manusia yang lain gitu. Propertinya beda. Kalau Nabi Muhammadun kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti batu yakut di antara batu koral. Sifat manusia tapi ada, tapi nggak sama derajatnya gitu. Jadi takutnya itu bukan karena takut kayak kita ketika datang kemudian orang, Pak nanti Bapak ditunjuk jadi ketua panitia maulid ya, wah dorong-dorongan, enggak jangan saya gitu kan. Siapa tuh yang dorong-dorongan gitu. Jadi takut bukan begitu. Rasulullah, apakah benar ini datang kepada, apakah itu tadi Jibril berkecamuk? Dan Siti Khadijah lah yang menguatkan. Sudah datang ya wahai suamiku, sehingga kokoh kembali. Disitulah di sini disebutkan bahwa datangi orang yang bisa mengokohkanmu saat kau dalam keraguan. Mana dalilnya? Itu baginda Rasulullah. Ya, ketika dalam keadaan takut, ya istrinya sendirilah yang menguatkan. Jadi kita kalau lagi ragu jangan sendiri. Itu. Ya. Ini para istri tolong dicamkan itu bahwa istri ini memiliki sebuah peran yang penting dalam hidup ini. Bagaimana bisa mengokohkan laki-laki ketika saat laki-laki sedang terpuruk dan takut menghadapi kehidupan. Benar. Saya bukan langsung jawab benar. Saya bukan bercerita. Anda merasakan atau gimana? Bukan, saya mewakili bapak-bapak yang terzolimi ini loh. Jadi
Ya, yang sering terjadi adalah kan harusnya seperti Rasulullah. Aduh gimana ya? Udah insya Allah Pak aman kok. Wah, itu ketakutan Papa aja. Orang-orang begitu mah biasa Pak. Harusnya begitu. Yang sering terjadi adalah ini mewakili bapak-bapak bukan saya. Ya, mewakili terjadi ketika mah gimana? Makanya Pak lain kali itu yang sering terjadi. Kira-kira benar apa benar nih yang ibu sini? Saya ngeliat sini di kamera. Gitu. Jadi nggak boleh. Makanya itu pasti down. Ya saya pernah menyampaikan. Punya kerjaan berat di luar ketika istri kemudian ngomong, "Dah bismillah, hati-hati di jalan ya, lancar semua ya, jangan sampai ini, jangan sampai meleng, pokoknya nanti telepon ya Pak." Itu besar hati selesai Masya semua kerjaan. Allah. Nggak ada kerjaan, marah nih keluar dari rumah, itu kerjaan rusak semua, padahal kerjaan itu sebenarnya kerjaan sepele. Jadi fungsi besar itu. Ini kita ganti judul ya? Enggak sedikit jebrang karena ini memang ada kaitannya. Jadi luar biasa loh, Dari hari ini kisah Anda tadi. ini betul-betul mengangkat apa ya, perspektif tentang perempuan itu sungguh sangat luar biasa. Pertama adalah bahwa satu perempuan soleha itu bisa mengalahkan 70 laki-laki yang soleh. Tahu coba perhatikan para ibu-ibu wanita yang saat ini perempuan yang sedang ikut Zoom, ya, bahwa derajat Anda sebagai wanita soleha itu sungguh sangat luar biasa, mengalahkan 70 laki-laki loh. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah tugasnya itu tadi mengokohkan. Iya. Bagaimana laki-laki itu yang mungkin mengalami sebuah ketakutan, Kan ayatnya keterpurukan sudah dalam hidupnya. jelas gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Laki-laki menikahi perempuan supaya laki-laki itu tenang dan nyaman. Tenang. Jadi tenang itu juga. Jarang-jarang kita di pertengahan Zoom ini ganti judul tentang rumah tangga. Bukan, ini judulnya nyamber sebenarnya. Iya, artinya masih justru sangat nyambung. Kan tadi Iya. sebutkan. Kan ada yang ngomong tadi. Datangi dalam kita ragu, Iya. datangi orang yang dipercaya. Dan orang yang paling terdekat sebelum kita keluar rumah menemui guru kita siapa? Istri. Kalau punya Istri. jaga Istri temennya. cantik dan soleha. Masya Allah. Jadi istri punya peran penting. Kalau bilang makanya lain kali, itu pasti hancur itu. Dan itu sangat penting, jangan dianggap sepele. Ya ini. Coba nanti tolong bagian ini Kang Ramdan ya, yang omongan ini diedit biar nanti para suaminya bisa langsung ngirim, nge-share ke istri masing-masing. Kira-kira gitu nggak Pak? Enggak, di TikTok lebih banyak kok daripada di sini. Enggak, maksudnya di sini kan sama-sama, artinya suaminya ikut pengajian ini. Kalau di TikTok kan belum tentu. Gitu Iya, loh. jadi pesannya adalah siapapun dia atau lagi istri, ya apalagi istri, ya di antara kita memang harus saling mengokohkan. Bukan hanya membantu sesama mukmin, tapi sampai urusan di rohani dan batin juga harus saling menguatkan. Bahkan kekuatan kita hidup ini apa sih sebenarnya? Mengapa orang ini dalam hidup yang penuh ujian, kok masih kuat dia menjalani hidup? Ada apa? Ya. Ar-roja. Apa itu ar-roja? Hope. Iya, ada harapan. Harapan. Ya, ada harapan yang buat kuat. Nanti insya Allah ada harapan tuh, sampai sana orang yang nggak ada. Kok bisa nyampe? Kalau tahu dari ada mah belum tentu nyampe. Ngapain sana orang yang nggak ada? Tapi kenapa dia nyampe? Karena dia berharap orang yang ada. Benar. Padahal di jalan dia macet. Begitu hidup. Banyak pengharapan kepada Allah. Ditemani oleh khauf, takut kepada Allah, tapi juga roja kepada Allah. Ya, itulah makna daripada takwa tadi itu loh. Ya, Terus ini tema yang berikutnya nanti itu. masih nyambung, habisin aja sekarang. Enggak ada lagi yang menarik Yung. Saya pertanyaannya gini, kan orang itu ada yang imannya, kita bisa seringkali mengatakan, wah dia hebat ya, imannya udah tinggi gitu. Pernah nggak kita ngomong gitu ke orang Pak, atau menilai orang deh? Pernah nggak sih? Pernah. Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang disebut dengan imannya tinggi itu sudah lepas dari keraguan? Termasuk Anda. Iya. Jadi PR kita kan sebenarnya bukan Iya. sampai di iman. Oh, Tadi saya baru ngebahas ilmu, amal, iman. Belum selesai itu. ya udah Seperti orang belajar syariat, Iya. torekat, kemudian di hakikat berhenti. Belum selesai itu. Orang belajar hakikat, belum ke marifat, dia akan menyipati sifat kibaria, sombong. Tapi ketika dia naik 1 tingkat lagi, belajar marifat, dia akan mampu mengenal Allah. Itulah disebut kalimat maqala man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang yang belajar tentang ilmu, kemudian tumpah dalam amal,
kemudian amal yang didasari oleh ilmu akan membentuk iman. Belum selesai itu, bro. Ya. Karena iman itu ya akan lebih kokoh lagi kalau dia memiliki ya tubuh. Nah, tubuhnya adalah orang beriman itu sendiri, dan orang beriman itu iman punya pakaian. Nah, pakaian orang beriman apa? Takwa. Kalau sudah takwa, ada PR belum selesai, Pak. Takwa itu gugur kewajiban, menggugurkan kewajiban hamba kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah, takwa. Tapi kalau kita mau nyari plus, kita harus sampai pada derajat ihsan. Orangnya namanya muhsin. Gitu loh. Nah, muhsin itu diantaranya tadi sedekah. Kalau zakat itu di iman dan takwa. Kalau sedekah itu di muhsin, di ihsan. Nah, kalau orang sudah ihsan, ujung-ujungnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itulah tujuan Nabi diutus, include di dalamnya itu kokohnya, kaki-kakinya adalah ketakwaan, ihsan, iman, amal, yakin, ilmu. Ngumpul semua, barulah akhlak. Nah, akhlak ternyata bukan satu. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada makhluk, akhlak pada semesta. Semuanya banyak poin-poinnya. Nyari ilmu lagi. Makanya itu kita ngaji itu gak boleh berhenti karena saking banyaknya. Udah nyampe dari ilmu, amal, iman, takwa, ihsan, kemudian akhlak. Ternyata gak berhenti. Terus masih banyak cabang-cabangnya. Sampai kapan? Sampai kita pulang kampung gitu. Dan Allah tidak hanya menghargai hasil. Allah menghargai setiap proses. Kalau orang di masjid itu sudah ngaji, sudah zikir, ternyata baru berangkat dari rumah menuju majelis, di jalan baru keluar rumah nih, rumahnya pinggir jalan, baru keluar rumah, tabrak kendaraan meninggal, itu sudah dianggap orang yang syahid. Insya Allah. Gitu. Luar biasa. Ini siap-siap yang rumahnya di pinggir jalan. Ini jalan depan. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Ini nggak terasa ya, kita sudah hampir jam 9:30. Silakan bapak-bapak atau yang di Zoom. Satu tips lah buat bapak-bapak ya. Ketika hati kita ini ada ragu, saya pernah menyampaikan, saat hati sedang gonjang-ganjing, maka jangan biarkan mulut itu terdiam. Mulutnya bantu. Ya, dengan cara 3 hal. Zikir, salawat, membaca Quran. Kalau 3 ini dikerjakan, ya terus dalam setiap harinya, insya Allah hatinya nggak akan pernah ragu. Insya Allah. Karena mulutnya itu, lihat kalau zikir, subhanallah, maha suci Allah, hatinya akan bersih. Ya alhamdulillah, hatinya akan memuji dan dia akan terpuji. La ilaha illallah, hatinya akan yakin. Allahu akbar, hatinya akan besar. Kemudian la haula wala, hatinya akan pasrah. Bagaimana orang itu akan ragu? Orang 5 kalimat itu ada di dalam dirinya, dibantu dari mulut sampai membantu ke dalam kokohnya hati gitu loh. Jadi dari luar ke dalam, mulut membantu hati. Hati yang kokoh juga akan membantu pergerakan fisik. Ya. Jadi untuk supaya orang tuh badannya itu baik, amalannya itu bagus, maka hatinya juga harus bagus. Hati yang bagus dan kokoh itu dibantu dengan mulut. Makanya nggak bisa kalau ada orang Ustadz itu orang mah mulutnya doang jahat, hatinya baik. Saya jawab belum tentu. Kalau tiap hari ngebully orang, ngecengin orang, maka sepertinya dia ngomongin orang, ngomongnya keluar. Tapi sepertinya dia sedang mengajari hati jadi ikut tidak baik sesuai dengan ucapannya yang tidak baik gitu. Nah, kita dianjurkan tuh tadi untuk selalu berucap yang baik-baik. Sampai disebutkan kul khairon aw liyasmut. Berucaplah yang baik-baik atau diam. Gitu. Sampai pun ada sedekah itu luar biasa. Tapi ada ayat Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan derajat pahala sedekah dengan cacian. Bapak kesini mulu Pak, kan rumah yang lain ada Pak. Baru dia ngasih beras, hilang pahalanya. Ya, Pak ini Pak, besok jangan minggu depan aja Pak. Kesini mulu Pak. Itu mencaci daripada orang yang datang kepadanya. Itu nggak boleh itu. Ya, kenapa? Karena derajat sedekah sendiri di atas takwa. Derajat sedekah di atas takwa. Orang zakat kenapa? Karena rukun Islam ada kewajiban. Nggak zakat ada konsekuensi sendiri. Tapi sedekah itu bukan wajib. Kok dia mau bersedekah? Itu derajatnya tinggi.
Maka disebutkan siapa orang yang memberi makan satu orang, maka pahalanya sama dengan memberi makan seluruh manusia di buminya Allah. Coba. Gitu. Nah, keraguan-raguan menghancurkan semuanya. Ya, jadi caranya gimana? Kokohkan ilmu bahwa tadi disebutkan kullima ma fis samawati wal ard. Pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya. Ya, katakan milik siapa yang di langit dan di bumi itu? Milik Engkau ya Allah. Kullillah, katakan milik Allah. Kalau sudah kita meyakini semua milik Allah, yang begitu besar saja Allah urus, Allah ciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi cuma urusan-urusan kecil yang ada di rumah, pasti akan ada. Kita cuma diminta oleh Allah bergerak, kemudian berpikir, kemudian memulai, sedikit saja memulainya, kemudian gantungkan hatinya kepada Allah, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Kalaupun tidak sesuai, ya kita berhusnuzon kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kalau kau tujuannya kepada Allah, kemudian kau menemukan sebuah kendala, kata ulama nih, jangan kau rubah tujuannya. Tujuannya tetap, yang harus kau rubah adalah cara dan jalannya gitu. Insyaallah, luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah, luber rasanya yang kita dapatkan ini banyak banget. Tinggal gimana kita coba untuk ngetrace lagi. Makanya kenapa kemudian sebenarnya pengajian ini tuh diupload lagi di YouTube itu, ya salah satu tujuannya adalah untuk reminding lagi gitu buat kita termasuk buat saya juga sebenarnya. Ya, dan yang ngajar pun sepertinya ngajarin murid sebenarnya ya menguatkan diri sendiri. Karena sebenarnya kan dokter berapa banyak belajar ke pasien, berapa banyak guru juga belajar kepada murid. Ya. Dan ketika ngajar gini sepertinya berbagi. Yang paling utama adalah ke dalam. Saya kalau lagi sedang ada, namanya juga manusia. Aduh, ini luar biasa nih. Ya, ada bingung karena memang selalu kita akan dapat masalah. Nah, kalau lagi bingung itu ada beberapa pilihan, duduk, berzikir, menguatkan, atau ketika itu sudah dilakukan, saya keluar. Ketemu orang yang lagi punya masalah. Gitu. Ketemu masalah, Ustadz gimana Ustadz gini. Oh, nih begini caranya nih, Allah subhanahu wa ta'ala, dia langsung, oh gitu Ustadz. Wah mantap Ustadz, alhamdulillah Ustadz, makasih Ustadz. Seperti ngeliat, Ustadz subhanallah ya, begitu pede yang ngajari, dia nggak tahu. Kita ngajarin dia, kita lagi ngehantam ke dalam supaya kokoh lagi. Ketika bubar pulang salam, di jalan kita sudah berbeda. Wah segar, kokoh. Padahal kita belum ketemu solusinya. Tapi gara-gara ngajar orang yang tadinya ragu dalam kebingungan, kemudian dia sampai pada derajat keyakinan, kita dibantu oleh Allah. Padahal belum ketemu solusinya, tapi kita sudah tenang. Dan itu adalah kemenangan. Karena bukan solusi yang kita cari. Yang di hidupan itu yang harus kita cari adalah tenang dulu. Masya Allah. Kalau sudah tenang baru ketemu solusinya gitu. Luar biasa Allah ya. Jadi sekarang guru kita ini nggak perlu lagi mencari orang bermasalah di luar, karena orang bermasalah banyak datang ke sini semua. Ya, alhamdulillah sekarang jadi gurunya yang bermasalah kan? Gitu. Baik, ya ini doa dari Ustadz Terhidayat. Kiai kata tadi mau datang kemari nggak jadi ya? Mana nih? Assalamualaikum, semoga para kiai selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira amin. Saya sedikit ngasih tips ya Pak. Kalau kita ini hidup landai, belajar ragu itu, belajar yakin itu kan untuk menghadapi proses keraguan nih Pak. Nah, kalau nggak dilatih nggak bisa Pak. Ya, kitanya bukan nantangin. Contoh lah. Bu atau Mah, kita pengen berangkat umroh yuk. Kalau uang sih papa nggak punya uang. Kita coba yuk. Gimana caranya supaya meningkatkan keyakinan, jangan ragu mulu. Harus dicoba. Mulai nabung, mulai nyisikan, mulai doa, ya doanya mulai nangis. Dia mulai belajar datang ke travel. Itu namanya belajar, bukan nantangin, belajar. Ketika gol oh iya bener ya Mah. Dan dia akan mencoba pada urusan-urusan yang lainnya. Gitu belajar. Berapa banyak orang belajar dari urusan dunia, kokoh urusan akhirat. Berapa banyak orang dari akhirat kemudian jadi kokoh urusan dunia. Harus belajar, bukan nantangin. Tapi kalau landai seterimanya dari Allah, selandai itu juga dia beriman dan yakinnya. Jadi harus belajar, ya. Dan insya Allah kalau sudah jam terbangnya banyak, ya sehebat apapun ujian itu kita akan melakukan tenang. Karena kita selama hidup pasti akan punya
ujian gitu. Baik, sudah cukup Pak? Iya, kayaknya hari ini tidak ada pertanyaan ini. Karena segala pertanyaan itu kan sebenarnya adalah sebuah keraguan benar atau tidak. Jadi ini sebagai bukti bahwa sebenarnya di sini udah nggak ragu lagi, udah mantep. Jadi nggak perlu ada pertanyaan gitu Gimo. Iya nggak? Ya, insya Allah kita berhusnuzon bahwa paham semua lah. Karena di luar jam taklim juga bahwa kita kan selalu berinteraksi ya. Iya, alhamdulillah lah, insya Allah pelan-pelan lah. Mungkin ada pertanyaan diwakili oleh Om Bul atau Ketua atau Pak Andri, atau makanya ngaji itu Pak RW suka ngomong gitu kan. Oh, kemarin dia udah jadi ustadz itu ceramah dia. Masya Allah, luar biasa loh. Baik, saya kira kita tutup aja Pak ya dengan doa. Silakan Gimo. Ya, sekalian sebagai pengiring dan penyempurna ngaji, tidak ada yang lebih afdol. Bahkan Allah lebih tahu siapa yang lebih baik dan terbaik di antara kita. Juga tidak ada yang merasa yang lebih hebat atau lebih rendah. Kita sama-sama saling mensupport. Insya Allah lah. Kalau satu ada yang ditarik oleh Allah ke dalam surga, masa iya yang lain nggak dibawakan gitu. Ya, bahkan bisa jadi ketika berbondong-bondong ke dalam surga, pasti lihat loh Ustaz Muhammad kok nggak ada gitu kan. Ya jangan cuek aja. Ya Allah, kami bisa begini gara-gara kami. Ya tapi di amalnya nggak sesuai. Dosanya lebih banyak, khilafnya ada masalah karena terlalu banyak ngurus orang. Tapi kami bersaksi bahwa beliau orang baik segala macam. Akhirnya dipanggil, coba cek lagi. Itu bisa saling menolong. Insya Allah mudah-mudahan ya, minimal lah pada dasar ajaran Islam yaitu ketauhidan, dan musuh atau kebalikan daripada keyakinan adalah keraguan-raguan. Ya pelan-pelan kita hempaskan. Ya keraguan-raguan bukan hanya urusan tentang urusan dunia saja, sampai pun pada urusan ibadah. Ya kalau kita sholat dalam keadaan ragu, maka hal lain pun akan menjadi ragu. Karena sholat itu sebagai ya basic kita untuk kokoh dalam kehidupan, selamat di dunia dan akhirat insyaallah. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah ya Rabbana, malam ini kami mempelajari tentang musuh yang paling menakutkan, yaitu ragu. Ya datangnya dari diri kami, juga datang dari godaan syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu, menggoda dalam hati dan dadanya manusia. Oleh karena itu kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rajanya manusia, Tuhannya manusia, ilahnya manusia ya Allah. Kokohkan kami dari godaan-godaan yang membuat kami ragu kepadamu, ragu kepada malaikatmu, ragu kepada nabimu, ragu kepada agama ini, ragu kepada diri sendiri ya Allah. Ya Allah bimbing kami ya Allah. Kami ditinggalkan manusia, kami bersedih menderita, apalagi ditinggalkan oleh Engkau yang menggenggam kehidupan. Oleh karena itu ya Allah, tancapkan kuat-kuat nilai yakin, nilai qanaah, nilai istiqomah, nilai kokohnya bahwa mengimani Engkau akan membuat kami bisa kokoh dalam menjalani kehidupan. Bukan tentang hasil, bahkan Engkau menghargai setiap proses yang didampingi dengan keyakinan, dijauhkan dari keraguan-raguan. Ya Allah, ragu tentang ibadah salat kami, ragu tentang puasa kami, ragu sedekah kami, ragu pada nilai-nilai amal ibadah yang sederhana pun menghancurkan keselamatan kami di dunia dan akhirat. Oleh karena itu ya Allah, bungkus hati kami ya Allah, ikat semua yang hadir, yang mengangkat kedua tangannya di depan dada, menengadah berdoa ya Allah, kokohkan nilai yakin dalam hati dan dada kami ya Allah. Cabut nilai keraguan dari dada kami ya Allah, yang bisa membuat kami terpreset dan terpungkur, tersuruk ya Allah, sampai membuat kami menjauh darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan buat kami terpuruk dengan kami terus memelihara keraguan-raguan dan sampai ansyik dan mansyuk dengan keraguan-raguan itu ya Allah. Angkat derajat keyakinan, derajatnya para nabi dalam berkeyakinan tentang hidupnya ya Allah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian ya kajian kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, berikan kesehatan sehingga pekan depan kita bisa bergabung lagi di majelis ini. Ustaz Hidayat. Iya, terima kasih Ustaz Nur Hidayat ini, Masya Allah. Iya, harusnya beliau bicara di sini. Iya, beliau kelihatannya menghindar tadi itu. Tadi Insya Allah pertemuan sudah lagi, siapin kursi di sini. Ya. Next, makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang disponsori oleh